Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik SMA Negeri 1 Parung Kuda yang saya cintai. Perkenalkan, nama Bapak Usep Suhendar, guru PPKN SMA Negeri 1 Parung Kuda. Pertama, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah selesai menyelesaikan pendidikan di jenjang SLTP. Juga Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Parung Kuda. Dalam kesempatan MPLS ini, saya menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Para siswa atau calon siswa yang saya hormati, korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, bahkan masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kalian tentu harus memahami apa sih korupsi, bagaimana jenis dan bentuk daripada korupsi, serta faktor penyebab daripada korupsi itu. Dengan harapan bahwa kalian bisa menjauhi segala perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita lihat tayangan materi berikut ini. Mumpung ada Pak D nih di sini, Pak D. Ano apa Mas Yo? Ini nih Pak D, semalam itu saya melihat berita di TV yang menggemparkan, Pak D. Apa iku? Ada 40 anggota DPRD Malang itu ditangkap karena korupsi, Hah? Pak D. Apa iya? Iya, Pak D. 40 anggota DPRD, Pak D. Udah gitu, kemarin juga dengar berita katanya ada pegawai juga ketangkep karena korupsi, Pak. Iyalah. Nah, aku juga kemarin teman-teman bilang katanya kalau kita meninggalkan jam kerja tanpa meminta izin itu juga dianggap korupsi, Pak D. Nah, saya kan jadi bertanya-tanya, Pak D. Sebenarnya korupsi itu apa sih, Pak D? Kayak gini loh Mas Yo. Ya, gimana, Pak D? Kalau kita mau memahami korupsi, paling tidak korupsi ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang bahasa. Yang kedua dari sudut pandang hukum. Dari sudut pandang bahasa, kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin, corruptus. Kemudian kata koruptus ini diadopsi oleh berbagai negara di Eropa. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan corruption atau korup. Kemudian di Belanda dengan kata korupti. Dan kemudian kata korupti inilah yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Nah, ini kalau dilihat dari asal muasal katanya. Nah, kata korupsi ini atau korupsi ini mempunyai makna harfiah. Secara bahasa dia mempunyai makna harfiah, yaitu kebusukan, kan? Kemudian keburukan, ketidakjujuran, menyuap, tidak bermoral. Jadi intinya bahwa korupsi ini sesuatu yang kurang bagus. Itu kalau dari sudut bahasa. Tapi kalau dari sudut hukum, korupsi atau yang sering kita kenal dengan tindak pidana korupsi
atau tipikor ini memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi. Ya, apa aja itu Pak De? Nah, yang pertama adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan maupun penyalahgunaan sarana yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkaya diri sendiri, diri pelaku korupsi tadi, ya kan? Jadi tujuannya untuk kurasi. Nah itu. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi menurut hukum paling tidak korupsi itu harus memenuhi 3 unsur utama. Yang pertama perbuatan melawan hukum, yang kedua memperkaya diri, dan yang ketiga merugikan keuangan negara. Itulah pengertian dari korupsi. Ya Pak De. Tadi saya jadi tertarik Pak De. Pak De bilang masalah tindak pidana korupsi atau tipikor. Ini kan sebagai salah satu tindak pidana yang saya pernah dengar itu tindak pidana khusus ya Pak De itu Pak De. Bener apa enggak ya Pak De itu? Itu kira-kira tipikor itu ada jenisnya apa aja sih Pak? Kalau tipikor itu? Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tipikor atau tindak pidana korupsi ini bisa dikelompokkan menjadi paling tidak 8. Yang pertama, perbuatan yang merugikan keuangan negara. Ya. Yang kedua adalah suap menyuap. Tapi bukan suap menyuap pakai sendok itu ya Pak De? Bukan. Pakainya apa Pak De? Ke duit lah. Pakai duit Pak De? Iya, suap menyuap. Jadi barang siapa yang menyuap maupun yang menerima suap, maka dia terkena tipikor tadi. Jadi itu suap menyuap nomor 2. Yang nomor 3 penggelapan. Penggelapan. Ya. Bisa dilakukan melalui pembukuan, manipulasi, atau bisa juga dia mengambil aset milik negara. Nah itu pengertian dari penggelapan. Yang keempat pemerasan. Wah ini yang paling terlalu ini. Ini biasa dilakukan di tempat-tempat pelayanan jasa. Biasanya ASN tadi dia melakukan pemerasan ini dengan menakut-nakuti si korban tadi, diancam akan dimasukkan penjara dan sebagainya, sehingga orang takut untuk itu. Untuk itu dia nurut wae, kalau orang Jawa bilang kan, manut wae. Pemerasan itu masuk tindak pidana korupsi? Iya, tentunya yang memeras ya. Yang memeras. Ya. Kalau yang diperas, kalau dia mengadu saja, melaporkan ke KPK misalnya, ya tentunya dia tidak terkena tindak pidana korupsi. Makanya saya sarankan kalau Mas Cahyo nanti diperas, jangan mau, lapor saja ke KPK. Siap Pak De. Jadi kita nggak kena tindak pidana korupsi tadi. Baik Pak De. Nah itu nomor 4. Ya. Yang kelima perbuatan curang. Misalnya ini biasanya Pimpro nih memak up proyek, ya kan? Proyek harusnya misalnya hanya 100 juta. Ya. Nilainya menjadi 150 juta. Itu memak up. Atau juga dia mengurangi spek, ya kan? Harusnya speknya kualitas A, dibeliin kualitas B, iya kan? Tentunya harganya murah. Seperti itu. Nah itu yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam, berbenturan kepentingan. Nah ini biasanya juga dilakukan oleh kalau nggak Pimpro, bendaharawan gitu kan, atau juga kuasa pengguna anggaran, ya kan? Misalnya ada KPA yang ikut tender, dia kan? Boleh ya Pak De? Juga boleh. Itu berbenturan kepentingan. Ya mungkin dia jujur, tapi orang lain tetap aja akan melihatnya pasti ada apa-apanya nih, seperti itu kan? Nah kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Apa itu gratifikasi Pak De? Baru dengar ya? Ya kayaknya pernah dengar, tapi sebenarnya gratifikasi apa sih Pak De? Pernah dengar hadiah nggak? Hadiah ya. Jadi
Jadi hadiah itu bagian dari gratifikasi saja, juga bagian dari gratifikasi. Jadi pemberian dalam bentuk apapun, termasuk hadiah, itu disebut dengan gratifikasi. Seperti itu. Nah, gratifikasi ini juga kadang-kadang orang melihatnya kayak hadiah itu tadi, boleh kan? Tapi sebetulnya dia nggak boleh. Karena gratifikasi itu juga ada jenis-jenisnya. Apa aja itu Pak? Ada gratifikasi yang sifatnya penyuapan. Jadi pemberian yang sifatnya penyuapan. Nah, kalau dia sifatnya penyuapan, dia tentunya deliknya delik suap menyuap. Iya. Tapi ada juga gratifikasi yang bukan delik penyuapan, ya kan? Seperti itu. Nanti itu yang bukan penyuapan dibagi lagi. Ada kaitannya dengan kerjaan nggak? Kalau ada kaitannya dengan kerjaan, dibolehkan nggak? Kalau nggak dibolehkan, ya nggak boleh. Itu sama aja korupsi juga. Tapi yang kalau dibolehkan silakan. Misalnya kita tugas keluar kota, Ya. dapat tiket kan? Betul Pak De. Dapat SPD kan? Hotel? Boleh, karena aturannya ada, ya kan? Tapi kalau Itu kita fasilitas ya Pak De? fasilitas. Fasilitas ya, Pak. Tapi kalau nggak ada aturannya, ya nggak boleh. Itu namanya korupsi. Ada juga nanti gratifikasi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Misalnya Mas Cahyo dikasih mobil sama kakaknya. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Itu ya, nggak ada Pak De? kaitannya kerjaan. Oh iya. Jadi boleh, silahkan aja, hadiah itu Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu gratifikasi. Jadi kita Terus, harus hati-hati ya Pak De iya. sama gratifikasi ini. Dan Pak. masih ada satu lagi, masalah yang terakhir yang kadang-kadang Iya. kita lupa, Apa itu, Pak yaitu tindakan pidana lainnya. Seperti misalnya tidak memberikan informasi ketika sedang ada penyidikan. Itu korupsi Iya, juga Pak? iya. Atau kita memberikan informasi secara Salah. salah, Wah. alias nipu gitu kan. Tidak, undang-undang tadi itu ada sekitar 30 jenis. Jadi banyak sekali. sekali ya, Pak Jadi De. kita harus hati-hati sekali. Baik. Karena kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita kena juga nanti gitu kan. Wah, jangan sampai Pak De. Jangan sampai ya. Iya. Karena hidup di gue itu tidak nikmat. Betul Pak De. Iya. Sekarang Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi. Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk.
Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi.
Demikianlah materi tentang pengertian, bentuk atau jenis, serta faktor penyebab daripada korupsi itu. Selanjutnya, marilah kita simak bagaimana pandangan tokoh agama tentang korupsi tersebut. Kita simak dari ulama Bapak Quraisy Shihab. Silahkan simak tayangan berikutnya. Kalau kita bicara korupsi spesifik dalam Al-Quran, adakah terminologi yang mungkin tidak sama persis tetapi maksudnya itu? Ada. Suatu ketika dalam riwayat, dalam peperangan Badar ada kehilangan permadani. Ada orang berbisik, oh itu Nabi yang ambil. Turun ayat di surat Ali Imran. Maka Nabi yang ajiyahul. Tidak bisa terjadi bahwa Nabi itu berkhianat. Siapa yang berkhianat, konteksnya artinya mengambil ini, siapa yang berkhianat, dia akan datang di hari kemudian membawa apa yang dikhianatinya. Nah, sebenarnya korupsi itu pengkhianatan. Karena seorang diberi amanah, pelihara ini, gunakan ini pada tempatnya dan sebagainya, dia mengambilnya tidak menggunakannya, dia berkhianat. Nah, di situ dikatakan, itu di surat Ali Imran, di situ dikatakan siapa yang berkhianat, ghulul, ghalla, itu dia akan datang membawa apa yang diambilnya. Nabi mengilustrasikan ada orang yang berkhianat, diberi amanat untuk memelihara kambing. Diambilnya satu, dia akan datang hari kemudian menggendong kambingnya. Diambilnya apapun. Bahkan itu ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang korupsi itu, yang berkhianat itu diminta untuk mengembalikan di hari kemudian apa yang diambilnya itu. Orang itu berkata, oh sudah hilang wahai Tuhan. Dikatakan, coba lihat itu di bawah ada barangkali di sana. Maka dia lihat di bawah apa yang pernah dikorupsinya. Dia disuruh turun, ambil. Maka turunlah dia untuk mengambilnya. Lalu diangkat dengan sangat berat. Sampai di puncak, dia itu mau sampai di daratan, dia jatuh. Barangnya jatuh, begitu seterusnya. Jadi itu penyiksaan yang digambarkan? Penyiksaan, ya. Penyiksaan sekaligus pelecehan terhadap. Jadi ini koruptor sebenarnya harus dilecehkan. Berhentilah Indonesia, seburung kokoh itu Garuda. Jangan jadi kutilang di tiap dada, sebingkai cita macan Asia. Jangan hanya ngeong di medsos saja. Indonesia, pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cut Nyak-din. Mereka kini layu tegakkan negeri. Sukanya jadi pembenci dan pencaci. Rempong sana, rempong sini. Jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan kau. Kita semua jadi gila. Indonesia, kerakyatanmu tak terwakili. Mereka sibuk saling membui, jeblos sana, jeblos sini. Jangan-jangan musuh telah dekat mengintai.
kita masih sibuk saling membantai. Anak-anak negeri di luar sana telah berjuntai. Kita masih tersengau merangkak gontai. Berhentilah sejenak, dan mari berantai, mengais garam-garam di pantai. Demikianlah materi singkat tentang pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan kalian bisa memaknainya dengan baik. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian juga bisa lolos menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Parungkuda. Saya berpesan, manfaatkanlah pendidikan di SMA 1 Parungkuda dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kalian bisa selesai dengan tepat waktu. Sekali lagi mohon maaf apabila materi singkat ini kurang berkenan dengan kalian semua. Sebagai penutup, saya sampaikan satu pantun untuk kalian semua. Pelana kuda diikat kain bugis. Di lemari baju ada tasnya. SMA Parungkuda tempat yang paling strategis. Mari pacu kualitasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.